Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Berlina sebagai observer, dan di samping kanan saya ada Ibu Nurhayati sebagai coach. Di samping kiri saya ada Bu Sam Karyawati sebagai uji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erlina. Apa kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Bagaimana panjenengan, Ibu? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita ada praktek coaching ya, Bu Nur ya. Dan sebelum coaching saya akan bertanya dulu ya. Di sini saya sebagai observer, saya akan bertanya yang pertama yaitu bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching hari ini. Saya menerapkan alur beta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Ya. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nur kembangkan? Kompetensinya saya memilih pertanyaan yang berbobot, Ibu Erlina. Oh ya, bagian kompetensi coaching yang akan spesifik Bu Nur kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Terus indikator pencapaiannya seperti apa itu? Saya dapat menemukan kata kunci dari coaching nanti, sehingga saya dapat menemukan permasalahan dan mencari permasalahan bersama dengan coaching tersebut. Oh ya, ini mengembangkan pertanyaan berbobot. Oke, cukup dulu itu pertanyaannya. Silakan Bu Nur melaksanakan praktek coaching bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Nah, kabar panjenengan, Ustaz? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar panjenengan, Bu Nur? Alhamdulillah, saya juga baik. Kalau anak-anak gimana, Ustaz? Anak-anak alhamdulillah juga, karena selama ini masih aman, terkondisikan, dan mereka bersemangat di dalam pembelajaran. Alhamdulillah. Ini kira-kira siang-siang ini kok ngajak ketemu, ada yang mau dibicarakan, Ustaz? Iya, Bu Nur, sebenarnya itu saya sudah lama ingin ketemu Bu Nur, ingin bercerita-cerita, Bu Nur. Oh Ini sebenarnya, tapi sebelumnya mohon maaf dulu ya sudah mengganggu waktu Bu Nur. Tidak apa-apa, Ustaz. Saya baru sedang tidak ada kegiatan ini. Oke, ini Bu Nur, sebenarnya saya tuh punya murid, salah satu murid saya itu tidak fokus di dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, Bu. Dia itu selalu bercerita dan mengajak teman-temannya yang lain untuk bercerita. Nah, karena dia bercerita, sehingga teman-teman yang lain jadi ikutan bercerita. Begitu, Bu Nur. Oh, jadi ada murid, salah satu murid Ustaz yang belum bisa fokus begitu ya, Ustaz ya? Iya, Bu. Oh ya, kira-kira dari perbincangan ini nanti apa ya yang mau Ustaz harapkan? Sebenarnya saya pengen ada solusi gitu, Bu, agar anak yang tidak fokus di dalam pembelajaran itu nantinya bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi pengen ada solusi bagaimana mengatasi anak yang kurang fokus ini tadi ya? Iya, Bu. Oh iya, bagaimana ya kira-kira ya bisa berceritakan untuk anak tersebut, Ustaz? Begini, Bu. Sebenarnya siswa itu tergolong anak yang ya di atas rata-rata begitulah, Bu. Dia itu selalu bisa menjawab setiap saya memberikan penjelasan. Dia cepat sekali menyelesaikan tugas ketika maju ke depan. Misalkan saya ada contoh, siapa yang mau maju ke depan? Nah, dia itu bisa menyelesaikan. Nah, ini permasalahannya, ketika ada tugas mandiri, dia nggak bisa menyelesaikan tugas pekerjaannya itu. Selalu ada saja yang dia ceritakan buat teman-temannya. Yang coleksi, gini aku punya cerita, tadi pagi aku menemukan benda ini, gitu. Ada lagi cerita coret pindah sini, tadi kemarin sore aku mancing ikan yang besar. Nah, seperti itu terus, Bu. Nah, hal seperti ini membuat teman-teman di sekelilingnya jadi
sampai mengganggu teman-temannya ya bisa ya? Ya, seperti itu Bu. Kira-kira nih kalau misalkan di level 1 sampai 10 anak tersebut berada di level berapa ya bisa? Menurut saya dia berada di level 6 karena dia masih belum fokus mengerjakan tugas dan malah mengganggu teman-teman yang lain untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Oke, berarti di level 6. Kalau itu kira-kira upaya apa ya yang sudah bisa lakukan atau mau rencanakan begitu? Sepertinya saya ini perlu mengintegrasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran saya, dan mungkin saya perlu menciptakan iklim positif, budaya sekolah, seperti itu Bu. Oke, itu sudah bagus Bu Sam. Tadi ada kompetensi sosial yang mau Bu Sam integrasikan kepada anak-anak. Kira-kira bagaimana cara menerapkan ini Bu Sam? Nanti di dalam pembelajaran saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, terutama untuk kesadaran diri dan manajemen diri di dalam pembelajaran. Gitu. Kira-kira ada contoh kegiatan apa yang mau untuk anak-anak gitu? Saya mau membuat sebuah gambar, beberapa gambar emoji. Nanti anak-anak saya persilahkan untuk memilih salah satu gambar emoji itu yang nanti akan menggambarkan perasaan mereka. Mungkin seperti itu Bu, untuk mewujudkan kesadaran diri. Sekali Bu Sam. Jadi anak-anak itu dapat mengekspresikan ekspresinya gitu ya melalui emoji itu tadi ya? Iya Bu, seperti itu. Kira-kira ada hal yang lain Bu Sam? Nanti di dalam kegiatan awal pembelajaran saya perlu melakukan kegiatan berbagi cerita supaya anak-anak itu bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami dan didapat sebelum pembelajaran. Dan ini juga akan memberi kesempatan pada teman-teman yang lain untuk saling menanggapi dari cerita tersebut, sehingga nanti tidak ada cerita lagi ketika dalam pengerjaan tugas pembelajaran. Itu juga sudah bagus Bu Sam. Jadi di awal mereka diberi kesempatan begitu ya? Iya Bu, seperti itu. Nah, tadi Bu Sam kan juga berbicara tentang budaya positif, iklim positif dan budaya sekolah ya Bu Sam ya? Iya. Kira-kira bagaimana ya untuk menerapkannya? Menurut saya begini Bu, sebenarnya saya itu sudah membuat keyakinan kelas, hanya saja belum mengena. Jadi mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas tersebut dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman bercerita dan mengganggu penyelesaian tugas pekerjaan itu berakibat teman yang lain terganggu gitu. Dan juga saya akan berencana melakukan segitiga restitusi. Seperti itu Bu. Oh iya Bu Sam, itu juga kayak bisa diterapkan Bu Sam. Coba tadi saya rangkum yang pertama, tadi ada kompetensi sosial. Bu Sam akan membuat emoji untuk mengekspresikan bagaimana perasaan anak. Dia memberikan kesempatan kepada anak untuk berbagi cerita ya Bu Sam ya. Ya benar, seperti itu Bu. Kemudian tadi yang kedua, Bu Sam juga mau menciptakan iklim positif dan budaya sekolah tadi dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Ya Begitu? Bu. Ya. Nah, Bu Sam, tadi sudah ada dua opsi yang akan diterapkan. Kira-kira yang mana dulu nih yang pengen Bu Sam atau bisa segera dilaksanakan Bu Sam? Ya menurut saya karena ini kelihatannya tidak punya memerlukan banyak waktu ya Bu, maka saya akan melaksanakan dua-duanya sekaligus Bu. Alhamdulillah bisa sekaligus ya Bu Sam ya. Nah, kira-kira siapa yang akan bisa membantu langkah-langkah dari penerapan tersebut? Ya Bu, karena ini berhubungan dengan murid-murid saya di kelas saya, maka yang bisa membantu saya ya anak-anak saya itu Bu, termasuk saya dan anak-anak saat memilih gambar emoji, berbagi cerita, kemudian bersama-sama merevisi kelas dan melakukan segitiga restitusi untuk semua anak, sehingga setiap anak nanti menyadari nilai dan peran
kegiatannya di dalam kelas, dan masing-masing dapat berkomitmen dari situ dan menjalankan keyakinan kelasnya yang sudah kami revisi bersama-sama tadi. Gitu bro. Ya, itu sudah bagus sekali pesan. Nah, dari perbincangan hari ini kira-kira apa ya yang bisa mendapatkan? Baik Bu Nur, yang saya dapatkan dari percakapan kita ini bahwa untuk membuat anak supaya fokus dan tidak mengganggu orang teman-temannya, yang pertama saya menyiapkan gambar emoji dulu supaya tahu bagaimana perasaan setiap anak itu. Kemudian memberi ruang setiap anak untuk berbagi cerita, mengungkapkan apa yang menjadi pengalamannya di kegiatan awal pembelajaran. Nah, setelah itu Bu, saya akan membuat merevisi keyakinan kelas saya dan melakukan segitiga restitusi. Ya bisa. Nah, kira-kira kapan yang bisa akan dilaksanakan ini? Sepertinya bisa besok langsung saya buat. Saya akan membuat gambar emoji, mengajak anak berbagi cerita, dan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Nah, saya jadi tidak sabar pengen melihat keberhasilan dari Gusam ini menerapkan langkah-langkah yang Gusam saat ini sudah utarakan Gusam. Ya Bu, saya akan melakukannya besok. Ya, oh iya, Gusam kira-kira masih ada yang pengen dibicarakan lagi? Ya, oh iya, Gusam kira-kira masih ada yang pengen dibicarakan lagi? Sepertinya untuk ini cukup dulu Bu Nur. Terima kasih sekali Bu Nur sudah meluangkan waktu untuk saya bagi cerita, sehingga saya merasa lega apa yang akan saya ambil untuk mengatasi masalah ini, gitu Bu Nur. Dengan senang hati, Gusam, nanti kita bisa berjumpa lagi untuk membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan yang lain. Itu ya Gusam. Baik, terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur, setelah mengobservasi Bu Nur dari kegiatan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan dari saya, yaitu yang pertama, apa yang sudah Bu Nur lakukan pada saat memberi coaching ini sehingga indikator pencapaian pengembangan yang diminta itu bisa terwujud? Terima kasih Bu Herlina. Saya melakukan praktek coaching tadi saya rasa sudah sesuai dengan indikator pencapaian, yaitu alur kita dari tujuan sampai ke tanggung jawab. Nah, tadi Gusam juga sudah bisa menggali potensi dirinya menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Begitu bisa Ibu Herlina. Oh iya benar, memang betul ya yang terlihat dari saya tadi, memang itu sudah betul, kemudian sudah menggunakan aktif dan juga sudah menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga benar tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci, dan hasilnya tadi kunci sendiri yang bisa menggali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan dengan kalimat atau kata-kata kunci yang Ibu sampaikan seperti itu ya Bu ya. Mungkin untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur kira-kira? Saya ingin lebih tindakan aktif Bu Herlina. Jadi saya ingin lebih fokus bagaimana itu saya fokus saya kepada coaching, mendengarkan secara aktif bagaimana coaching ini menyampaikan permasalahan tersebut kepada saya. Begitu Bu Herlina. Oke, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi